jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Saat ini kita akan melanjutkan eksposisi tentang surat Yakobus. Mari kita akan membaca surat ini dari pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ini. Nah, saudara, kita akan membagi bagian perikop ini dalam dua bagian. Pertama adalah ayat 12. Itu tentang reward, upah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang bertahan. Kemudian yang kedua adalah ayat 13 sampai 18. Itu tentang hatinya Tuhan. Tuhan punya hati yang begitu baik bagi umat manusia. Mari kita bahas yang pertama. Saudara, Yakobus mengingatkan kita kembali tentang pencobaan yang ia bahas di awal suratnya. Di awal, ia mengatakan kita perlu berbahagia ketika kita dalam pencobaan, kita terhimpit, tertekan dalam pencobaan, supaya kita mengerti bahwa pencobaan ini adalah untuk menyempurnakan iman kita dan karakter kita. Nah, kali ini dia kembali mengingatkan jemaat Tuhan yang saat itu sedang mengalami pencobaan, penderitaan, supaya mereka tetap bertahan dalam iman mereka dan mereka bisa menang dan mereka bisa menikmati penghargaan daripada Tuhan itu sendiri. Nah, di sini Yakobus mengingatkan mereka bahwa kamu akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, apa maksudnya mahkota kehidupan? Bapak Saudara, ada dua arti mahkota kehidupan di masa itu. Pertama-tama adalah bagi orang-orang Yahudi Yunani pada waktu itu, mereka ngerti bahwa mahkota itu adalah hadiah yang diberikan kepada pemenang lomba olahraga. Yang kedua adalah makna rohani. Mahkota kehidupan itu punya makna rohani juga. Ini kita bisa merefer dalam kitab Wahyu, di mana Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan memberikan mahkota kehidupan bagi orang-orang yang bertahan dan tetap mengaku percaya kepada Dia meskipun ditekan ataupun terancam nyawanya. Nah, di sini kita tidak bisa memastikan bagian mana yang dimaksud oleh Yakobus. Apakah mahkota kehidupan tentang upah dari orang yang menang olahraga, ataukah upah secara rohani? Tetapi secara umum kita bisa menangkap bahwa Yakobus memastikan hal ini, bahwa nanti kalau kita bertahan, kita akan menerima upah dari Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Dan reward itu pasti akan diberikan kepada kita, entahkah di saat ini ataupun nanti ketika Yesus datang kedua kali. Itu yang pertama. Upah disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan menang menghadapi pencobaan. Kemudian yang kedua, dari ayat 13 sampai 18, Yakobus memastikan kepada jemaatnya pada waktu itu supaya mereka tetap punya pandangan bahwa Allah itu baik. Allah itu mengasihi mereka. Dan pencobaan-pencobaan yang didatangkan, yang terjadi dalam kehidupan mereka itu adalah bukan dari maksudnya Tuhan untuk menjatuhkan mereka. Jadi ketika Tuhan menguji umatnya, Ia tidak akan mencobai mereka sampai jatuh dalam dosa.
Ia berkata bahwa ketika pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita, itu maksud Tuhan adalah supaya kita itu menang dan bertumbuh dalam iman. Ini seperti seorang guru memberikan ujian kepada murid-muridnya supaya mereka bisa lulus ujian. Itu maksudnya Tuhan. Nah, itu yang diajarkan oleh Yakobus, dinasihati oleh Yakobus, supaya orang-orang percaya pada waktu itu, mereka ngerti dan tetapkan hati bahwa pencobaan ini bukan dari Tuhan. Tuhan tidak bermaksud untuk menjatuhkan mereka. Seperti itu. Bapak Saudara, Allah tidak bisa dicobai oleh yang jahat karena Allah mengetahui hati manusia. Ia juga mengetahui hati si iblis yang mau menggoda manusia dan menjatuhkan manusia. Karena semuanya adalah ciptaannya. Ia tahu apa maksud dari ciptaannya. Seperti itu. Itulah yang dimaksud Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, setiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Manusia memang sudah jatuh dalam dosa dan keinginannya itu cenderung jahat. Nah, manusia jatuh dalam dosa, jatuh dalam pencobaan karena ia ditipu, dibuai. Ya, kalau pakai kata kalimatnya Yakobus, dipancing oleh keinginannya sendiri. Nah, ketika jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam dosa, manusia itu cenderung menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Adam dan Hawa, ketika Tuhan datang kepada mereka setelah mereka jatuh dalam dosa, ditanya kepada Adam, Adam malah menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Hawa. Kemudian Tuhan bertanya kepada Hawa, apakah kamu makan buah itu? Apakah kamu melakukan dosa itu? Hawa langsung menuduh si ular yang menipu dan memperdaya dia. Kita cenderung mencari kambing hitam, padahal kita sendiri yang terbuai oleh keinginan kita sendiri. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yakobus. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, ketika jatuh dalam pencobaan itu, kita membuahi keinginan kita, kita mengikuti keinginan kita. Itu melahirkan dosa. Sebenarnya keinginan ataupun nafsu itu tidaklah jahat. Tetapi karena kita udah jatuh dalam dosa, kita mau memuaskannya untuk diri kita sendiri. Tidak dengan cara yang tepat, tidak dengan cara yang benar. Dan itu akhirnya membuahkan dosa. Dan dosa hanya matang, terus kita buahi keinginan kita lakukan keinginan kita, dia matang dan akhirnya melahirkan maut. Itu kita bisa melihat kesabaran Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, menolong kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa, supaya kita akhirnya tidak mati karena dosa kita. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi maksud Yakobus, supaya kita tidak menyalahkan Allah karena kita dibuai oleh keinginan kita, diri kita sendiri. Memang saya sadar dalam pergumulan tentang pencobaan itu, kadang-kadang pencobaan itu begitu berat sehingga membuat kita akhirnya mau menyerah seperti itu. Tetapi Yakobus di sini mengingatkan pembacanya supaya mereka memiliki pemahaman yang utuh tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu hatinya sungguh-sungguh baik. Allah itu murah hati. Allah itu panjang sabar dan kasih setia kepada umat manusia. Ia rindu manusia itu kembali kepadanya, bertobat kepadanya. Dan ketika ia mengizinkan sesuatu terjadi, sesuatu yang berat ataupun pahit terjadi, ia ingin kita kembali kepadanya. Allah tidak mencobai siapapun, dan ia tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi untuk menjatuhkan anak-anaknya. Ayat 17 sampai 18 diingatkan kepada kita, setiap pemberian yang baik itu dan setiap anugerah yang sempurna itu datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, dan daripadanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran.
Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak yang sulung di antara semua ciptaan. Di sini diingatkan kepada kita, Allah itu utuh dan penuh integritas. Ia tidak akan berubah. Apa yang dia ucapkan, ia janjikan, pasti ia tepati. Allah itu tidak akan berubah. Allah adalah kasih. Allah adalah adil. Ia memastikan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa sulit ini, surat Yakobus mengingatkan kepada kita dua hal. Dua hal ini ada dua hal yang diingatkan oleh Yakobus dalam menghadapi pencobaan. Pertama-tama adalah ingat bahwa ada upah bagi orang-orang yang setia dan bertahan dalam iman. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada orang-orang yang mengasihi Dia dan bertahan dan menang. Kedua adalah tetap percaya hatinya Tuhan. Tuhan itu baik. Segala maksudnya mengizinkan semua pencobaan terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk kebaikan kita. Kita perlu waspada akan keinginan kita sendiri, sehingga kita mengerti kelemahan kita, kita perlu mengerti kelemahan-kelemahan kita dan jangan mencobai Tuhan berkaitan dengan kelemahan Bapak Ibu Saudara. Ialah firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan mengingatkan kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada dalam dunia ini. Terus percaya kepada Tuhan dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami lewat firman-Mu. Yakobus telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau menyediakan penghargaan Tuhan, upah kepada setiap kami yang bertahan dan menang menghadapi pencobaan-pencobaan hidup ini. Tuhan, ialah Tuhan boleh memberikan kami kekuatan ketika menghadapi pergumulan dan pencobaan hidup ini. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak mau menyalahkan Engkau. Mungkin kami jatuh karena dosa-dosa kami Tuhan, kelemahan-kelemahan kami. Tolong kuatkan kami ketika kami jatuh, kami mau bangkit Tuhan. Kami mau memandang Engkau, melihat Engkau. Dan kami mau menang menghadapi pencobaan-pencobaan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Demi nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Apa yang